Dan anehnya, yang sebelumnya kakek Mawar ini sehat-sehat saja dalam artian waras, sekarang menjadi tidak waras. Singkat cerita, pada suatu malam, kakeknya ini berteriak dan marah tidak jelas. Katanya dia ingin membunuh ibunya Mawar pada malam itu. Ibunya Mawar ini mencari bantuan sama orang pintar, seperti ustadz yang sekiranya bisa membantu dia melihat ada apa dengan usahanya itu. Dan ternyata benar, di awal Januari ada yang guna-guna ibu Mawar dan usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini. Ini video pertama saya di channel ini. Saya akan menceritakan kisah-kisah horor dari berbagai narasumber. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor tentang santet dari tetangga. Langsung saja ke ceritanya ya. Cerita horor kali ini berdasarkan pengalaman seorang perempuan yang keluarganya terkena santet atau teluh. Sebut saja namanya Mawar. Usianya kurang lebih 30 tahun. Bagi Mawar, selama 30 tahun, rumah adalah tempat ternyaman selama dia hidup. Tapi baru di tahun 2018, untuk pertama kalinya Mawar merasakan tidak nyaman berada di rumahnya. Rumahnya terasa horor dan menakutkan saat itu. Singkat cerita, keluarga si Mawar ini memiliki usaha persewaan alat-alat pesta seperti pernikahan, sunatan, karnaval, dan lain-lain. Jadi banyak baju kebaya, patung-patung, dan peralatan lainnya yang mengharuskan rumah si Mawar ini menjadi gudang penyimpanan alat-alat tersebut. Mawar sekeluarga tinggal berlima. Mawar, adik Mawar, kedua orang tua Mawar, dan kakek Mawar yang usianya lebih dari 80 tahun. Kakek Mawar ini meskipun usianya lebih dari 80 tahun, kondisi badannya masih sehat sekali. Belum pikun, pendengaran dan penglihatannya pun masih bagus karena memang kakek Mawar ini sehat bugar dan tidak sakit. Di tahun 2018, tepatnya di bulan Januari, kakek Mawar ini jatuh di kamar mandi dan lumpuh saat itu juga. Mau tidak mau, Mawar dan keluarganya merawat kakeknya yang hanya bisa tiduran di kasur saja. Dan anehnya, yang sebelumnya kakek Mawar ini sehat-sehat saja dalam artian waras, sekarang menjadi tidak waras akibat terjatuh dari kamar mandi tersebut. Kakeknya Mawar ini suka tiba-tiba berteriak minta tolong, minta ampun, dan berteriak kalau kakeknya ini suka ada yang ngeliatin atau melototin dia dalam tanda kutip. Oleh karena itu, Mawar dan keluarganya merasa bingung dan takut. Tapi Mawar dan sekeluarganya menganggap ia tidak waras saja. Jadi keinget masa zaman penjajahan dulu. Dan Mawar sekeluarga masih berpikir positif lah saat itu. Singkat cerita, pada suatu malam kakeknya ini berteriak dan marah tidak jelas. Katanya dia ingin membunuh ibunya Mawar pada malam itu. Setelah kejadian itu, keluarganya Mawar mengunci kamarnya setiap malam, khawatir kejadian tersebut terulang kembali. Kurang lebih dari 1 bulan, kakeknya Mawar ini meninggal, dan keluarganya Mawar masih berpikir bahwa kejadian tersebut tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Ya, karena mungkin setelah terjatuh membuat kakeknya Mawar seperti itu. Setelah kakeknya Mawar meninggal dunia, ekonomi keluarga Mawar turun anjlok atau bisa dikatakan kekurangan. Dan juga tiba-tiba sepi banget dan tidak ada bookingan atau pesanan selama tahun itu. Keluarga Mawar benar-benar sangat susah pada saat itu. Ibunya Mawar ini mencari bantuan sama orang pintar seperti ustadz yang sekiranya bisa membantu dia melihat ada apa dengan usahanya itu. Dan ternyata benar, di awal Januari ada yang guna-guna ibu Mawar dan usahanya. Ustadz itu bilang kalau rumahnya Mawar terkesan gelap. Jadi kalau ada pelanggan yang ke rumahnya Mawar, pasti gak kelihatan, kesasar, atau kelewatan terus. Karena sudah terbukti pada waktu itu
ada pelanggan ibunya Mawar yang mau ke rumahnya untuk menyewa kebaya, dan pelanggannya ini bertanya kepada ibunya, "Ma, rumahnya mana sih kok gak ketemu-ketemu?" Padahal dia pas banget berhenti di depan rumah Mawar. Dan ibunya Mawar ini mengajak pelanggannya masuk ke rumah dan berkata, "Ini Mbak rumahnya." Tapi pelanggannya ibu Mawar ini masih bingung karena dia cuma ngeliatin rumah yang kosong. Dan benar-benar bingung kok tiba-tiba jadi salonnya. Padahal di depan rumah Mawar jelas banget ada tulisan salon ibunya Mawar yang lumayan besar pelangnya. Dan ada juga beberapa pelanggan ibunya Mawar yang sudah sampai di rumah Mawar dan diberitahu sama tetangganya kalau salon ibunya Mawar ini sudah lama banget salonnya ditutup. Kalau sudah sampai sini sih sudah nggak masuk akal banget kan? Karena kejadian itu, Mawar dan keluarga percaya kalau memang apa yang dikatakan Pak Ustadz pada saat itu benar. Setelah kejadian itu berlalu, ada aja pelanggan ibunya Mawar yang datang ke rumah dan bilang ke ibunya Mawar kalau ibunya Mawar ini ada yang ngikutin dia dan rumahnya Mawar seperti ketutupan kabut asap. Terus dia ngejelasin kalau yang mengikuti ibunya Mawar ini hantu perempuan yang tingginya lebih dari ibunya Mawar. Make upnya tebal sekali seperti geisha Jepang dan bajunya seperti baju adat warna merah. Tapi sosok yang ngikutin ibunya Mawar ini gak berani masuk ke rumah dan dia cuma ada di pojokan rumah. Si pelanggan ini bilang, kenapa dia gak masuk ke rumah? Karena ibunya Mawar ini sering zikir. Dan entah kenapa Mawar disuruh memelihara ikan emas yang warnanya hitam dan ditaruh di pojokan tempat sosok itu berdiri. Setelah kejadian itu, ibunya Mawar benar memelihara ikan emas yang kecil warna-warni dan ada beberapa yang berwarna hitam. Entah kenapa setiap 2 hari atau 3 hari, bahkan di hari yang berturut-turut, ikannya ini mati terus, tapi yang mati selalu yang berwarna hitam. Padahal sirkulasi airnya ini bagus, diberi makan dan akuariumnya juga bersih. Dan anehnya, kalaupun ada yang aneh atau yang salah di akuariumnya itu, ada ikan yang berwarna lain, tetapi kenapa hanya warna hitam saja yang mati? Dan dari cerita sebelumnya sudah ada 2 orang yang bisa melihat hal yang sama, yaitu rumah Mawar ditutup biar tidak kelihatan sama sekali oleh pelanggan ibunya Mawar. Karena kondisi Mawar sekeluarga susah akibat turunnya pelanggan dan pemasukan dari usaha ibunya Mawar, akhirnya ayahnya Mawar memutuskan untuk menjadi driver ojek online. Singkat cerita, ngojeklah ayahnya Mawar ini dan mendapat penumpang pertamanya. Ternyata penumpangnya ayah Mawar ini bilang ke ayahnya Mawar kalau dia kasihan sama ayahnya Mawar. Dia bisa melihat tapi gak bisa membantu karena bilang kepercayaannya berbeda. Dia ngomong saat itu dia beragama Katolik. Jadi dia cuma bisa bantu melihatkan saja, dan ada hal yang sama diucapkan lagi kalau rumahnya Mawar ini dibikin menjadi gelap dan ibunya Mawar ada yang nungguin di depan rumah. Dia bilang kalau tidak segera berobat bisa-bisa nyawa jadi taruhannya. Dan dia bilang kalau ada yang tanam sesuatu di depan rumah Mawar, katanya sih kayak tanah merah, dilemparin ke depan pintu gerbang rumahnya Mawar. Dan baru di sini Mawar baru tahu kalau dia ada yang ngasih tahu siapa dan kenapa orang ini ngelakukan ini. Sebenarnya sih dia gak ngasih tahu benar-benar siapa orang itu, tapi dia menyebutkan ciri-cirinya yang nyebutin si pelaku ini rumahnya rindang, ketutup pohon, dan orang tersebut baik banget sama ibunya Mawar. Dan Mawar sekeluarga pun
langsung tahu siapa orangnya. Tapi ya kalau sudah seperti ini, mau nuduh juga tidak ada buktinya kalau orang itu melakukannya. Singkat cerita, Mawar punya sepupu yang bisa ngelihat hal-hal seperti ini dan juga ngebantu ibunya Mawar. Dan sepupunya Mawar ini ngajak temannya yang juga bisa lihat dan tahu soal beginian. Mereka ngomongin hal yang sama tanpa Mawar dan keluarganya bercerita. Nah, sampai sini ada 5 orang yang berbeda dari waktu dan tempat yang berbeda dan latar waktu yang berbeda dengan membicarakan hal yang sama, yaitu ibunya Mawar kena guna-guna dan usahanya dibuat bangkrut. Kejadian aneh pun terus berlanjut. Ayahnya Mawar kecelakaan. Tidak lama kemudian ibunya Mawar kecelakaan, dan penampakan-penampakan aneh yang sering dilihat tetangga Mawar di dalam rumahnya Mawar. Karena makin lama Mawar sekeluarga makin gerah dengan hal-hal yang aneh yang terus-terusan terjadi, akhirnya berobat. Di sisi lain, ikan peliharaan Mawar pun mati terus, dan mereka pun terus refill dengan ikan yang baru. Bukan takut nyawa ikan lagi yang diambil, melainkan nyawa anggota keluarga Mawar. Di sisi lain, mereka juga ngikutin apa yang disuruh sama Ustadz, kalau harus menyiram air beras di sudut rumah, menebar garam yang mana mereka benar-benar tidak tahu itu fungsinya buat apa. Ibunya Mawar ini rajin banget zikir dan sholat malam. Pernah tiba-tiba banget pas lagi sholat dan zikir, ada angin yang kenceng banget dan ngelewatin ibunya Mawar yang lagi sholat. Dan angin itu berhembus ke arah kamar mandi dan ngebanting pintu belakang yang jelas-jelas dikunci. Semakin kesini semakin aneh banget, padahal kondisi rumahnya Mawar ketutup dan sudah malam juga, dan gak mungkin kalau ada angin sekencang itu. Di hari lainnya, secara tiba-tiba terdengar auman harimau yang ada di kamar mandi jam 2 pagi. Ibu dan ayahnya Mawar dengan jelas sekali mendengar, dan mereka pun takut dicampur dengan penasaran, dan akhirnya dibukalah kamar mandi dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Di malam-malam selanjutnya, tiba-tiba ada lintah di kamar ibu ayahnya Mawar. Padahal rumahnya Mawar ini termasuk komplek yang padat penghuni. Gak mungkin banget tiba-tiba ada lintah di kamar. Iya, mungkin beda cerita kalau lintahnya ini di kamar mandi ataupun di depan teras rumah dekat halaman, yang mana itu tempatnya lembab. Nah, ini jauh dari kamar mandi, dan kamarnya juga terletak di tengah dan jauh dari depan pintu dan kamar mandi, dan juga kamarnya tidak ada jendela juga. Di sisi lain, ini lebih ke ibunya Mawar sih, yang sering mengalami yang namanya rep-repan atau ketindihan, dan juga ada yang suka tarik-tarik kakinya atau dicekek. Dan ini juga sangat mengganggu banget dan membuat ibunya Mawar ingin sekali pindah dari rumah itu dan sudah tidak betah lagi di rumah itu. Sampai akhirnya ada 2 orang yang mereka temui buat membantu keluarga Mawar, dan hasilnya pun sama, tidak berhasil. Karena ternyata ibunya Mawar ini punya ilmu zikir, dan ibunya Mawar ini sendirilah yang bisa ngobatinnya, atau seseorang yang seilmu yang bisa ngebantu ibunya Mawar. Singkat cerita, mereka baru menyadari kalau apa yang dilihat kakeknya Mawar selama ini adalah si cewek yang pakai baju adat yang ngikutin ibunya Mawar selama ini. Itu sebabnya kenapa kakeknya Mawar mau membunuh ibunya Mawar, karena yang ingin kakeknya Mawar bunuh ini bukanlah ibunya, melainkan sosok yang ngikutin ibunya Mawar ini.
Memang sepupunya Mawar ini bukanlah orang yang bisa ngobatin gituan, tapi dia punya ilmu yang sama. Ternyata dia puasa mutih 40 hari dan dzikir khataman selama 40 hari, dan selama itu selalu terbayang muka orang yang membuat ibunya Mawar, sampai akhirnya entah kenapa sepupunya Mawar ini mendapatkan petunjuk kalau mengharuskan keluarganya Mawar ini menanam sesuatu di depan rumah yang di dalamnya harus ada air dzikir, rambut ibunya Mawar, dan barang-barang lainnya yang Mawar sendiri tidak tahu apa saja selain itu. Dan besoknya ditanamlah benda itu oleh sepupu dan ibunya Mawar di depan rumah. Dan semenjak itu pula mulailah ada beberapa pelanggan ibunya Mawar yang berdatangan, dan usahanya ibu Mawar pun mulai bangkit lagi. Walaupun memang tidak seramai dulu, karena ada ustadz yang waktu itu bilang, jika ada sumber rezeki yang sudah ketutup, maka carilah sumber lain yang lebih baik. Awalnya memang Mawar tidak percaya, tapi dengan kejadian yang bertubi-tubi, akhirnya Mawar percaya dengan kejadian seperti ini. Dan itu nyata walaupun terkesan tidak masuk akal. Dan juga orang yang ngerjain ibunya Mawar ini adalah tetangganya sendiri yang ternyata punya ilmu, dan juga alasannya dia ngerjain keluarganya Mawar atas dasar iri dengan ibunya Mawar, mungkin karena ada sakit hati dari omongan ibunya Mawar. Dan padahal dia orang yang berada dan lumayan dihormati di kampungnya Mawar. Entah kenapa dia bisa berbuat seperti ini kepada keluarganya Mawar. Dan akhirnya ibunya Mawar pun tidak ada niatan untuk membalas perbuatan tetangganya itu, karena bagi ibu Mawar kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Itu saja cerita dari Mbak Mawar ini tentang pengalamannya menghadapi santet dan sebagainya. Semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal yang semacam ini, dan juga kita harus menjaga bicara dan ucapan apapun terhadap orang lain, karena kita tidak tahu apa yang kita bicarakan bisa jadi itu yang membuat orang lain menjadi sakit hati. Mungkin cukup cerita dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya kalian dapat notifikasi dari video-video kami selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah horornya, bisa membagikan ceritanya di email di deskripsi di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.